Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini. Dan kembali saya, Pendeta Albert Wawor, Ketua Majelis Jemaat GPIB, Jemaat Marturia Jambi, mau mengajak kita bersama-sama, mungkin dalam segala kelelahan, keletihan kita sepanjang hari ini, kita berjuang, kita bekerja, dan juga kita bergumul sebagai orang percaya. Dan kita akan memasuki malam ini kembali dengan kuat firman Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita mohon bimbingan kuasa Roh Allah yang kudus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami ada pada malam hari ini untuk kembali kami membawa diri kami, hidup kami dalam terang firman Allah. Sebagian akan kami baca dan renungkan Tuhan, bimbing kami hanya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Supaya kami menerima kekuatan firman-Mu Bapa, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Engkau sendiri yang mau menganugerahkan kekuatan itu bagi kami, yang kami perlukan, yang kami butuhkan ya Bapa. Terutama untuk menyegarkan hati dan pikiran kami setelah sepanjang hari ini kami bekerja, berjuang, melakukan segala aktivitas kami, bahkan mungkin sedang berada dalam pergumulan yang berat, tantangan hidup, masalah-masalah yang ada. Tapi kami mau tetap kuat Bapa dalam kekuatan firman Allah lewat firman-Mu ini. Oleh karena itu kami percaya bahwa Tuhan membuka hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus untuk kami disegarkan dan kembali belajar akan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang datang kepada kita di malam hari ini terambil dari Injil Markus pasal 7 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-14. Maaf, ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata-kata seperti ini. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian jauh, Bapak Saudaraku, bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Dan firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Hosiana. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengantar kita mendalami akan firman Tuhan ini, merenungkannya dengan suatu pandangan dari seorang psikolog bernama Abraham Winslow. Dia mengatakan, Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa dalam diri manusia hanya 10% kekuatan manusia untuk menyerap keindahan, untuk menyerap kebaikan, untuk menyerap kebenaran, dan juga untuk memancarkannya. Artinya kalau hanya 10% dia hanya menyerap dan memancarkannya, maka 90% dia katakan bahwa 90% dalam diri manusia itu begitu banyak dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak membawa motivasi hidup, hal-hal yang dapat melemahkan manusia dengan berbagai hal, dengan berbagai sikap, pikiran-pikiran yang buruk, yang jahat, dan juga keadaan-keadaan yang mematikan, putus asa, frustrasi, kebencian, iri, dengki, dendam, kebebalan.
Seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam firman ini ketika dia berbicara atau mau menjawab suatu persoalan tentang orang-orang yang senantiasa melihat lahiriah manusia, melihat hal-hal yang berbau lahiriah seperti itu, lalu menilai seakan-akan merekalah yang baik, yang suci. Namun sebenarnya bahwa mereka adalah orang-orang yang dari dalam hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita memperhatikan baik-baik bahwa adanya sesuatu yang dalam diri manusia yang begitu tersimpan. Kejahatan, kegelapan, macam-macam semuanya itu. Itulah yang membuat manusia sulit untuk memancarkan yang baik. Sulit untuk memancarkan yang berguna, yang bermanfaat bagi sesamanya. Karena dia terlalu banyak menyimpan hal-hal seperti itu. Dan benarlah apa yang dikatakan Yesus dalam firman Tuhan ini. Dalam hati manusia, dalam pikiran manusia terlalu banyak hal-hal yang jahat. Terlalu banyak tindakan-tindakan yang buruk, yang tidak baik dalam hati manusia. Yang tertahan, yang tidak dibongkar, yang tidak diserahkan kepada Tuhan, yang tidak dibawa kepada Tuhan. Sementara Yesus datang, Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Injil Markus ini begitu ditegaskan bahwa dia datang untuk orang berdosa. Dia datang untuk orang yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Untuk apa? Agar setiap orang yang sakit dan sehat itu hari lepas hari mengalami pertobatan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai penuntunnya. Itulah kehadiran Kristus dalam diri manusia. Dan siapa yang percaya dan hidup dalam pertobatan hari lepas hari, maka dialah orang-orang yang sungguh menerima keselamatan dari Tuhan. Dialah orang-orang yang senantiasa dapat membangun suatu kehidupan yang berguna bagi sesama dan juga bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan jahat kita. Yang kalau dengan rela kita keluarkan, kita bawa kepada Tuhan, maka apa yang 10% dalam diri kita untuk menyerap yang baik, untuk juga memancarkan yang baik akan diubahkan menjadi luar biasa, menjadi lebih banyak dalam diri kita. Sehingga hari-hari hidup kita merupakan suatu kekuatan untuk kita pakai. Memuliakan Tuhan, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dengan hal-hal yang berkenan, yang berguna. Terutama dalam menilai sesama kita. Terutama di dalam menanggapi apa yang ada di depan kita tentang sesama kita. Dan kita tidak menghakiminya. Bahkan juga kita tidak menganggap najis atau tidak. Karena dari hati kita sudah diubahkan, sudah diperbaiki oleh Tuhan. Karena kita mau menerima Kristus mengubahkan itu. Sebab dialah penyembuh jiwa kita, dialah penopang kita, dialah penyelamat hidup kita. Dialah yang mampu membersihkan kita dari segala dosa dan kejahatan yang ada di hati kita. Bahkan di pikiran kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, coba kita renungkan baik-baik. Kalau Tuhan membersihkan kita dan menyelamatkan kita, lalu kita mau jadi apa? Tentunya dengan karya keselamatan itu, dengan karya penyembuhan itu, dengan karya pengampunan dari Tuhan itu, maka kita akan menjadi orang yang berguna. Dan kegunaan itu adalah sebuah pelayanan kepada Tuhan. Yesus dalam Injil Markus ini hadir sebagai hamba Allah yang menderita, yang seluruh hidupnya dipakai, dinyatakan, dikaryakan untuk kemuliaan Tuhan, bahkan sampai harus mati di kayu salib. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya adalah gambaran tentang jati diri Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam catatan firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita mendalami dan merenungkan Bapak Ibu Saudara. Kalau sampai hari ini hidup Bapak Ibu Saudara dan saya hidup tertekan dan hidup banyak menyimpan sesuatu yang tidak baik di hati kita, yang buruk, yang kita serap dari luar, begitu banyak kejahatan dan kita pancarkan juga menjadi sesuatu yang jahat, maka bagi kita begitu sulit untuk berguna bagi kemuliaan Tuhan sebagai respon atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Dia kerjakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Bahkan coba kita renungkan lebih jauh bahwa apa yang mau kita bebaskan dalam diri kita, kita serahkan kepada Tuhan. Supaya ketika yang jahat itu kita lepaskan, kita buang jauh-jauh. Segala perasaan putus asa, frustrasi, sakit hati, benci, iri, dendam, bebal. Begitu banyak kejahatan Bapak Ibu Saudara. Hari lepas hari kita lepaskan. Karena situasi saat ini begitu sangat mengancam kita. Begitu sangat mempengaruhi kehidupan kita dengan segala keadaan. Di masa pandemi ini menggoda kita untuk apa? Untuk mengambil langkah yang salah. Menggoda kita untuk apa? Untuk mengejar sesuatu yang instan, yang sudah tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dapat betul-betul menghancurkan, sehingga apa yang keluar dalam diri kita sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat terhadap sesama kita. Di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, saya katakan tadi bahwa hidup kita adalah suatu pelayanan. Setelah kita disembuhkan hari lepas hari, diproses oleh Tuhan melalui kehidupan kita yang melepaskan segala yang jahat, yang tidak baik dalam diri manusia, dalam hati kita, maka kita akan diubahkan untuk senantiasa dapat menyerap lebih banyak yang baik dan melepaskan yang baik pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita bisa bayangkan Bapak Saudaraku, banyak orang yang menilai sesamanya begitu rendah, begitu menghakimi dan menganggap dirinya yang paling benar. Dan apa yang terjadi, semua itu menjadi sesuatu yang tidak berguna. Kita mengambil contoh saja Bapak Saudara, serangan invasi Rusia ke Ukraina. Kita lihat banyak orang yang berbeda-beda pendapat, banyak yang mendukung tindakan kekerasan, tindakan invasi Rusia itu kepada Ukraina. Ini sangat mengherankan. Itu berangkat dari pikiran apa? Itu berangkat dari hati apa menilai seperti itu? Seharusnya kita orang yang percaya atau kita orang diberkati oleh Tuhan mengutuk perbuatan itu. Tidak menyukai perbuatan menindas sesamanya. Melakukan pertikaian, menghadirkan pertikaian bagi sesamanya. Saya rasa itu sangat-sangat tidak benar. Sehingga kita berharap bahwa penilaian kita yang baik. Karena apa? Berangkat dari hati yang baik. Berangkat dari pikiran yang baik, yang benar. Sehingga apa yang kita nyatakan juga sesuatu yang baik, yang berguna bagi kemuliaan Tuhan dan berkenan bagi Tuhan. Dan kita pun juga dapat berdoa kepada Tuhan agar pertikaian, peperangan di tengah-tengah dunia ini dapat menuju kepada kedamaian yang didambakan bagi banyak orang. Kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus, kita diminta untuk hadir di dalamnya, Bapak Ibu Saudaraku. Secara pribadi, kita buka hati kita dan kita bawa kepada Tuhan, supaya kita semakin dibersihkan, dan setiap perkara yang ada di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara, apapun itu, pandemi atau segala situasi yang menerpa hidup kita sebagai orang percaya, menantang kita untuk dapat jatuh, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam situasi itu, kalau hati kita senantiasa dibersihkan dari segala yang jahat, dari segala yang tidak baik, maka kita percaya bahwa kita akan menyerap sesuatu yang baik dari segala perkara itu berdasarkan terang Tuhan. Dan kita bisa memunculkannya sebagai kemuliaan dan sukacita hidup, apalagi memasuki malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, dengan segala perenungan kita dari pagi hingga sore, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita pancarkan, dan apa yang kita sudah bisa serap dalam situasi kehidupan yang kita dapati, baik dalam usaha kita, pekerjaan kita, pendidikan kita, perjuangan kita, bahkan dalam pergumulan itu sendiri, apa yang sudah kita serap, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita hanya menyerap keputusasaan, frustrasi, kejahatan, kemungkinan besar di hati kita, kita belum bawa kepada Tuhan untuk diperbaharui hari lepas hari. Tapi kalau kita bisa menyerap dengan baik dan memberikan penilaian yang baik sebagai sesuatu yang berguna, itu merupakan pelayanan kepada Tuhan. Maka kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja mengubahkan hati dan pikiran kita. Dan kita akan hidup sebagai anak-anak yang melayani Tuhan dengan sungguh luar biasa. Dari perkara kecil sampai pada perkara yang besar. Tengah-tengah gereja, keluarga, tengah-tengah masyarakat, terutama Indonesia yang kita cintai ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita buka hati oleh kekuatan Roh Kudus, biar Dia bekerja dalam diri kita untuk memeriksa segala sesuatu yang gelap di hati kita.
sehingga kita terbebaskan dan mudah menyerap apa yang baik serta memancarkannya bagi orang lain. Mari kita ubahkan yang 10% itu menjadi 90% dan yang 90% kegelapan itu menjadi 10%. Sehingga yang nyata dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang telah ditebus, dibentuk oleh Tuhan, dan saat ini kita sedang merenungkan dalam tahun gereja, Bapak Saudara, minggu-minggu prapaskah, minggu-minggu di mana Kristus menjalani kehidupannya dan harus menderita, harus memikul salib. Dan kita pun juga Bapak Saudara, kita tidak menjadi ego, kita tidak menjadi tertutup, kita berani buka hati kita dengan memikul salib Tuhan untuk dibersihkan oleh Tuhan, untuk dijumpai oleh Allah yang memang datang untuk kita, orang yang sakit, orang yang berdosa ini, supaya kita diangkat Tuhan hari lepas hari dalam kemuliaan dan seluruh pengabdian kita menjadi sesuatu yang penuh sukacita. Terpuji Tuhan kita Yesus Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Dan mari kita masuki malam ini dalam kemenangan itu untuk menyambut hari esok dengan hidup yang baru. Tuhan memberkati Bapak Saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, waktu yang selalu indah Tuhan, dimasuki oleh anak-anak-Mu sepanjang pagi hingga memasuki malam ini. Ada waktu yang indah dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan di Naikol ini Tuhan, menjumpai setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada. Mungkin berada di daerah konflik ya Bapak. Mungkin berada di daerah yang begitu besar pergumulan untuk mencari hidup, untuk bekerja, untuk melanjutkan pendidikan. Ya Bapak di surga, Engkau jumpai anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan di pedalaman-pedalaman ya Bapak. Di masa pandemi ini Tuhan, situasi yang semakin menantang di sekitar kami Bapa tidak membuat kami lemah. Tetapi memasuki malam ini semakin membuat kami terbuka dalam kemenangan dan kekuatan firman Allah. Untuk kami merenungkan jati diri kami, di hati kami. Untuk kami dapat melahirkan sesuatu yang baik, yang luar biasa bagi kemuliaan Allah. Maka kami perlu untuk senantiasa menyadari betapa berdosanya kami. Betapa kami begitu gagal ya Bapa di surga, sehingga kami menyimpan banyak kegelapan, kejahatan, pikiran yang jahat dalam hidup kami. Dan firman menegur kami malam hari ini Bapa, bahwa Tuhan Yesus menghendaki supaya anak-anaknya dibersihkan, dan Tuhan Yesus datang untuk mengubah kami. Supaya kami menikmati hidup yang penuh sukacita, penuh kemuliaan Tuhan, sebagai pelayanan yang terindah bagi Engkau Bapa. Dan dengan firman ini Tuhan, tuntun kami masuki malam ini dalam istirahat, sehingga kami boleh bangun di pagi esok menatap hari yang baru dan melakukan segala karya oleh terang firman Allah yang telah menyapa kami di malam ini. Ya Bapa di surga, terima kasih, terpuji Engkau dan topanglah kami senantiasa, apalagi di masa pandemi ini. Kami tetap kuat dan kami tetap penuh sukacita. Karena hari-hari hidup kami dengan segala keadaan bukan semakin menenggelamkan jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan, tetapi semakin membuka diri kami untuk memberikan yang terbaik di mana Tuhan menempatkan kami. Ya Bapa, terima kasih, terpuji Engkau, berkati semua anak-anak-Mu, baik sebagai orang tua sampai kepada anak-anak kecil, memasuki istirahat malam ini dengan segala kelelahan keletihan, namun tetap berkemenangan penuh sukacita di dalam Tuhan, karena malam ini kami menemukan firman Tuhan, kuat firman Allah menyapa dan menopang kami, dan membukakan jalan baru bagi kami untuk kami mulai di hari esok berdasarkan anugerah kasih Tuhan dan berkat-berkat Allah yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih, dan mari kita memasuki malam ini dengan kuat firman Tuhan dan terus terarah kepada Tuhan. Hati kita penuh damai, penuh sukacita, karena kita dimampukan untuk dapat kembali dibaharui dan akan memasuki hari esok dengan penuh pelayanan yang indah bagi Tuhan. Amin. Selamat malam.